Puluhan rumah warung warga di Kabupaten Aceh Utara Aceh ambruk akibat dihantam angin puting beliung disertai hujan deras. Bencana angin puting beliung mengejutkan warga sekitar. Bangunan rumah dan warung usaha warga ambruk di kedua sisi jalan bekas Exxon Mobil proyek eksploitasi gas alam cair raksasa ini. Hujan deras disertai angin puting beliung ini meluluh lantahkan sejumlah bangunan warga dan juga rumah warga. Pada saat itu ada masyarakat yang sempat terjebak di dalam warung, namun berhasil menyelamatkan diri. Kalau korban jiwa sejauh ini belum ada laporan, namun korban bangunan yang roboh akibat angin puting beliung ini, untuk Kampung Ampi saja lebih kurang ada sekitar 20 bangunan, ya termasuk rumah dan bangunan kedai-kedai makanan, kemudian tiang listrik, juga ada pohon yang tumbang yang menimpai rumah-rumah warga. Namun alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Saat ini warga masih siaga di lokasi untuk menjaga harta benda yang belum sempat dievakuasi. Muhammad Jafar Yusuf dari Aceh Utara Aceh, iNews melaporkan. Kobaran api yang membakar dua rumah milik warga di Jalan Hamzah Kuncit, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Jakabaring, Palembang, ludes terbakar. Warga yang melihat api yang membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil dinas kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Atas kejadian tersebut, seorang pemilik rumah histeris melihat rumah miliknya ludes terbakar. Diadakan ini konsleting, menurut saksi yang melihat kejadian itu. Api berhasil dipadamkan berapa jam kemudian? Menurut mutasi itu berkelang itu tidak lama, itu bisa diatain, namun di 4 mobil damkar ke TKP. Untuk kerugian? Untuk kerugian, untuk material belum kita bisa jumlahkan. Untuk nilai ini korban nihil. Dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sementara pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu asal api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami akan awali dari komplotan pencopet di Cirebon, Jawa Barat yang ditangkap polisi. Mereka beraksi saat acara sholawatan dengan menyamar sebagai jamaah dan berhasil menggasak 25 handphone serta sejumlah uang. Inilah suasana penangkapan komplotan copet usai mereka beraksi di alun-alun Temanggung kemarin. Aksi kejar-kejaran terjadi dan akhirnya polisi berhasil membekuk komplotan tersebut di Kedu. Mereka terdiri dari 3 pelaku perempuan, yakni W, I, dan R, warga Cirebon, serta D, warga Kabupaten Tegal.
Komplotan ini beraksi saat acara sholawatan di alun-alun Temanggung yang dihadiri ribuan jamaah. Komplotan itu melancarkan aksinya dengan saling umpan dan saling melempar handphone usai berhasil mencopet, hingga korban kebingungan. Begitu mendapat laporan banyaknya kehilangan, polisi langsung bergerak dan mengejar para pelaku. Hanya dalam hitungan jam, para pelaku berhasil dibekuk. Handphone hasil jarahan kemudian dikumpulkan di mobil yang menunggu tak jauh dari lokasi alun-alun Temanggung. Komplotan Cirebon ini mereka melakukan aksinya di beberapa tempat yang mereka incar adalah di Jawa Tengah. Dan yang kita berhasil ungkap pada saat waktu itu dan barang bukti adalah di Temanggung. Jadi sebanyak 20 HP kita sita. 25 HP, 23 sudah ada pemiliknya dan sudah datang ke Polres Temanggung dan menyatakan bahwa 23 dari 25 itu adalah milik dari korban. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sekitar 25 handphone hasil kejahatan serta 1 unit mobil rental yang digunakan oleh para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah mengandung 8 bulan di kota Semarang jatuh tersungkur usai menjadi korban penjambretan saat hendak berbelanja makanan. Meski harus kehilangan sejumlah uang dan HP, beruntung janin korban dalam keadaan baik-baik saja. Inilah rekaman CCTV aksi penjambretan yang dialami Dani Ratnasari, warga Dinar Asri, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Rabu pagi. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku dengan mengendarai sepeda motor menarik dompet yang dibawa korban yang sedang berjalan bersama anak perempuannya di Jalan Dinaraya Tembalang. Kerasnya tarikan membuat korban jatuh tersungkur, sementara anak korban menangis histeris melihat ibunya terjatuh. Salah seorang warga, Sabam, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7 pagi. Dirinya yang saat itu melintas melihat korban sudah terjatuh dan teriak minta tolong. Warga berusaha mengejar pelaku namun kehilangan jejak karena pelaku melaju dengan kecepatan tinggi. Ibu-ibu di situ ada motor, tidak tahu warna apa, tapi jumper merah. Pakainya jumper merah. Ada ibu-ibu jatuh, terus tangan kirinya kok gini, oh jambret. Saya langsung balik arah ngejar, tapi tidak ketangkep. Usai kejadian, korban diantar suaminya langsung memeriksakan kandungan ke bidan. Beruntung, kandungan dalam kondisi baik-baik saja meski mengalami sedikit trauma. Saya mau jalan sama anak saya yang pertama yang besar, mau ke Pasar Kremp yang habis sampai Intan, tiba-tiba dompet yang di tangan disabut. Terus karena ada talinya kan nyantol di tangan pergelangan tangan, jadi saya ketarik, saya jatuh itu tadi. Alhamdulillah tadi habis periksa ke dokter enggak apa-apa sih, alhamdulillah saya sama janin saya enggak apa-apa. Atas kejadian tersebut, korban telah melapor ke Polsek Tembalang. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor nyaris menabrak polisi di Cawang, Jakarta saat razia operasi Patuh Jaya. Dalam razia terjaring puluhan pengendara roda 2 dan juga pengendara roda 4. Melintas di jalur bus Transjakarta di kawasan Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor ini sengaja berhenti di depan bus Transjakarta setelah melihat petugas gabungan menggelar razia Patuh Jaya. Pengendara sepeda motor ini tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan menerabas barisan petugas kepolisian hingga nyaris menabrak seorang petugas.
kenapa masuk jalur busway? Nggak tahu ada operasi zebra. Mas nggak tahu nih ada operasi Batu Jaya nih. Belum tahu. Kenapa alasannya belum tahu? Kan udah dihimbau sama pihak dari kepolisian. Belum lihat beritanya. Dalam razia operasi Patu Jaya ini yang digelar Dirlantas Polda Metro Jaya, puluhan pengendara roda 2 dan roda 4 dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000 karena melintas di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek. Pelaku memukul korban karena tak terima ditegur saat mengemudi ugal-ugalan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pemukulan pengemudi mobil derek di Jalan Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Pengemudi mobil derek diduga tidak terima ditegur ojol karena mengemudi secara ugal-ugalan. Keduanya terlibat cekcok dan pengemudi mobil derek memukul ojol. Aksi pemukulan ini akhirnya dilerai rekan supir mobil derek dan warga sekitar yang melihat kejadian ini. Peristiwa pemukulan sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Pertama, cuma datang langsung bisa. Lalu dipisahin itu yang supir, tarik teman-teman ngojek. Waduh, hantam enggak, cuma ngojek gua dipukulin. Itu. Waktu ngojek dipukulin sama supir towing ya? Iya. Usai kejadian, baik supir mobil derek maupun pengendara ojek online langsung meninggalkan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Akibatnya istrinya melaporkan suaminya ke Mapolda Lampung. Layaknya pesta pernikahan, sejumlah karangan bunga terpajang rapi di sepanjang jalan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Namun, karangan bunga ini bukanlah berisi ucapan pernikahan, melainkan ucapan perceraian. Video ini pun viral di media sosial. Bahkan, penyelenggara acara juga menyediakan tenda dan panggung untuk menghibur undangan yang hadir dengan dana hingga 50 juta rupiah. Acara pesta perceraian ini digelar oleh seorang pria bernama Rian Maulana pada Minggu 14 Juli lalu. Meski baru menikah pada bulan Maret lalu, Rian tetap terlihat santai dan bahagia dengan status barunya sebagai duda. Pesta perceraian ini sengaja digelar sebagai bentuk permintaan maaf Rian kepada keluarganya. Ia pun tidak menyangka jika pesta perceraian ini viral di media sosial. Untuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihatin mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusannya itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang gitu. Sementara itu, usai mengetahui pesta perceraian ini, istri Rian, Natalia Dia Ayuning Tias, melaporkan sang suami ke polisi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Natalia mendatangi Mapolda Lampung guna melaporkan Rian dalam perkara pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran video pesta perceraian di akun sosmed suaminya. Natalia mengaku masih berstatus sebagai istri sah Rian dan masih menunggu proses perceraian. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Natalia juga menambahkan rasa kecewa atas pesta perceraian yang digelar suaminya. Padahal, kedua pasangan ini baru menikah selama 3 bulan dan tidak memiliki masalah rumah tangga yang terlalu besar. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi meringkus komplotan penipuan dengan modus gendam di Yogyakarta. Para pelaku tega menipu seorang wanita lansia yang menguras uang korban di ATM hingga ratusan juta rupiah. Tersangka LUU alias Syarif, warga asal Kemayoran, Jakarta, serta NY alias Yusuf, warga asal Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Keduanya merupakan komplotan penipuan dengan modus gendam lintas provinsi. Kedua tersangka berhasil diringkus setelah menguras uang ATM milik Arahmiani, 63 tahun, sebanyak 448 juta rupiah. Modus operandi pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, menyatakan para pelaku juga mengajak korban berputar-putar wilayah Yogyakarta dan meminta untuk mengecek ATM korban. Saat di mesin ATM, pelaku menukar kartu setelah sebelumnya melihat nomor PIN dari ATM korban. Perkaranya adalah tindak pidana penipuan atau pencurian dengan modus gendam. Modus operandinya bahwa pelaku seolah-olah sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan, kemudian menawarkan ke korban untuk membantu dengan janji akan mendapatkan keuntungan 20% dari nilai bantuan. Namun tanpa sadar korban diminta mengecek kartu ATM-nya apakah masih aktif atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nomor PIN dan saldo yang ada di ATM korban. Dan dalam perjalanan akhirnya kartu ATM korban bisa ditukar oleh pelaku dan pelaku melakukan transaksi dengan kartu ATM milik korban. Selain di Yogyakarta, komplotan gendam tersebut juga telah beraksi di Bogor, Bandung, dan Jakarta. Selain sejumlah kartu ATM dan telepon genggam, polisi juga menyita uang tunai hasil penipuan sebagai barang bukti. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui info terkini terkait mayat wanita yang ditemukan di dalam karung di Lampung Timur, sudah bergabung dengan kami ada AKBP M. Rizal Muhtar, Kapolres Lampung Timur, melalui Zoom. Ya, selamat siang Pak Rizal. Ya, selamat siang Mbak. Ya, terima kasih Pak Rizal sudah bergabung dengan iNews Siang pada hari ini. Pak Rizal, mungkin bisa diceritakan sedikit kronologi terkait penemuan mayat wanita dalam karung ini Pak. Seperti apa itu cerita awalnya? Jadi betul tadi yang sudah ditayangkan oleh iNews. Jadi cerita awalnya diawali dengan tidak ditemukannya atau diduga menghilangnya si korban atas nama Andreas Nuraini oleh suami dan kakak-kakaknya. Setelah sampai dengan subuh dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan saudari Andreas, dan pada keesokan paginya jam 7.00 WIB, pihak keluarga dengan inisiatif langsung mengumumkan bahwa korban dinyatakan hilang dan mohon meminta bantuan masyarakat di Kecamatan Labuan Ratu untuk melakukan pencarian. Demikian, Pak. Baik Pak, berarti ini identitas korban kan sudah diketahui Pak. Bagaimana lalu dengan pelaku nih? Apakah pelakunya sudah diketahui atau mungkin sudah ditangkap atau masih dalam penyelidikan? Dan kira-kira adakah mungkin nama-nama yang kepolisian ini sudah sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut seperti itu? Jadi Mbak, pasca penemuan jenazah, anggota kami dan saya langsung memimpin di lapangan, langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Baik itu saksi yang menemukan pada saat di TKP di Kebun Jagung, begitu juga dengan saksi awal yang melihat sebelum korban dinyatakan menghilang. Kami lakukan pendalaman, termasuk juga bukti-bukti yang ada di TKP, kami dalami juga, begitu juga dengan lain-lainnya kami lakukan pendalaman. Iya Pak, ini benarkah ada tanda-tanda kekerasan Pak katanya di jasad dari korban yang ditemukan ini?
Begitu juga dengan pada saat setelah jenazah kami temukan dan kami langsung melakukan otopsi, pada tubuh korban yang patut diduga ada tanda-tanda kekerasan berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim DVI. Baik Pak, kalau dari dugaan kepolisian saat ini tuh pelakunya kira-kira bisakah lebih dari 1 orang Pak? Untuk ke arah pelakunya jumlahnya 1 atau lebih 2 atau di atas 1, ini masih kami lakukan pendalaman Mbak. Mudah-mudahan dengan fakta-fakta yang kami temukan di TKP, begitu juga yang ada pada tubuh korban, mudah-mudahan kami bisa cepat mengungkap pelaku maupun motif. Baik Pak, ini lokasi korban ditemukan tewas ini apakah jauh dari kediaman korban sendiri atau cukup dekat Pak? Kalau dengan kediaman korban sekitar 7-8 kiloan. Oh, cukup jauh ya Pak ya. Lalu Cukup untuk jauh ya. korban ini profilnya apa sih Pak? Apakah korban ini adalah ibu rumah tangga atau bekerja sebagai kurir seperti informasi yang beredar? Jadi untuk profesi yang bersangkutan, di samping ibu rumah tangga dengan anak 1 usia 10 tahun masih sekolah SD, yang bersangkutan juga mempunyai kegiatan usaha kecil-kecilan dalam bentuk bisnis COD, usaha COD, Pak. Oh baik Pak, berarti korban ini memang bekerja sebagai kurir ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan Lalu, begitu Mbak. untuk saat ini pengakuan Pak, suaminya juga Mbak. Ya. Oh baik Pak, terakhir Pak, ini kira-kira Pak hingga saat ini kira-kira apa sih Pak dugaan motif terkait pembunuhan terhadap korban ini? Untuk dugaan motif belum bisa kami pastikan, tapi masih kami lakukan pendalaman kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sehingga nanti dari fakta-fakta yang ada mudah-mudahan kami bisa ungkap pelaku, begitu juga dengan motif pelaku melakukan pembunuhan. Baik, terima kasih AKBP Rizal sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga sehat selalu. Mbak. Pemirsa, seorang preman yang memalak sopir truk di Bangkalan, Jawa Timur dibekuk polisi usai video aksinya viral di media sosial. Pelaku kerap mengancam korban dengan pisau lipat dan bahkan juga tak segan merampas ponsel jika permintaannya tidak dituruti. 80 biro. 80 biro Mas. Plat nomor 97. Hah? 97. Kamera kon. Awas kon. Kabur ini. Inilah video viral saat seorang preman memalak sopir truk di Jalan Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Sopir dan kernet truk yang merekam aksi ini sempat diancam dengan pisau lipat oleh pelaku dan dirampas ponselnya karena menolak memberikan uang Rp500.000. Polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, aksi pelaku sudah berlangsung sejak lama. Namun baru kali ini ada supir truk yang berani melaporkannya ke polisi. Pelaku selalu membawa pisau lipat yang digunakannya untuk mengancam para korbannya. Mirisnya, uang yang diminta pelaku jumlahnya hingga ratusan ribu rupiah sebagai biaya pengawalan melewati jalur yang dijaganya. Dia jasa pengawalan, jasa pengawalan, dan ketika tidak dikasih ya itu resiko mampu. Dikasih sedikit keberatan langsung dirampas handphone. Dua kali yang ketahuan. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu
berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan melaksanakan rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jelang rekonstruksi terlihat ratusan warga telah memenuhi sekitaran TKP. Beginilah suasana jelang dilaksanakannya rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal hangus terbakar di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejumlah polisi sedang melakukan persiapan dengan memasang spanduk bergambarkan rumah korban sebelum hangus terbakar. Mendengar adanya kegiatan rekonstruksi pembakaran rumah wartawan ini, ratusan warga pun berkerumun di seputaran TKP untuk melihat proses rekonstruksi tersebut. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini jelang rekonstruksi rumah wartawan yang dibakar di Karo, Sumatera Utara, sudah ada rekan kami Eka Hetriansyah. Ya, selamat siang Eka, apakah rekonstruksi sudah dimulai dan apakah ketiga tersangka menjalani rekonstruksi ini? Baik, saat ini saya sudah berada di lokasi rumah wartawan yang beberapa waktu lalu telah dibakar. Jadi rencananya polisi akan melaksanakan rekonstruksi yang akan dilaksanakan sekitar pukul 14 siang nanti. Jadi terlihat saat ini hampir ratusan warga sudah berkumpul di lokasi ini ingin menyaksikan langsung bagaimana rekonstruksi terkait kasus pembakaran rumah ini berlangsung. Baik, ini apakah Anda mendapatkan informasi terkait apakah ketiga tersangka ini akan hadir, Eka, di rekonstruksi kali ini? Informasinya ketiga tersangka memang nanti akan dihadirkan ke lokasi dan akan dilaksanakan sekitar ada 20 adegan yang akan diperagakan nanti. Oke, baik Eka. Lalu untuk keluarga korban sendiri, apakah akan hadir untuk menonton rekonstruksi? Nah, begitu juga dengan keluarga korban nanti rencananya akan hadir juga, namun sampai saat ini belum ada terlihat di lokasi.
rekonstruksi ini akan dilaksanakan di lokasi lain juga atau hanya di lokasi ini saja? Untuk sementara informasinya masih di sini saja. Eka, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, kita akan tunggu bersama-sama nanti untuk rekonstruksi terkait pembakaran rumah wartawan ini. Tadi informasinya akan digelar atau dilaksanakan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Eka, salam sehat selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Siang. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan juga mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi
yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Surono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, polisi gencar memburu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seorang pemuda mengklaim mendapatkan intimidasi karena diduga mengenal ciri-ciri DPO yang dirilis oleh polisi. Seorang pria bernama Prima Raisona, warga Kepongpongan RT 1 RW 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat ini mengaku mendapatkan intimidasi. Pria yang berprofesi tukang cukur ini memaparkan bahwa terdapat seorang oknum polisi yang mengaku dari Buser meminta keterangan dirinya dengan cara ditelepon dan didatangi. Prima mengaku petugas menanyakan temannya yang bernama Egy Gialola. Petugas menduga Egy Gialola memiliki kemiripan dari ciri-ciri yang dirilis polisi. Nanya sih Pak, cuman kan karena posisi saya juga nggak tahu posisi dia di mana. Karena saya juga lagi merantau kan, merantau 2015, pulang 2018, jadi nggak tahu posisi si Egy ini ada di mana, terus udah nggak terlalu dekat kayak dulu lagi kan Pak. Kalau Mas Prima sendiri ditanya, maksudnya pribadinya Mas Prima sendiri ditanya apa? Ya kalau aku ditanyain kamu di mana, hari kejadian, kadang aku lagi kerja di Malaysia, pas berangkat 2015, pulang 2018 Pak gitu. Terus ditanyain alamat rumah yang sekarang kan tinggal di istri di Sumber. Tanyain itu, Pak, udah sih Pak, paling itu aja, sama selebihnya lah mengarah ke Egy. Saat kejadian, Prima tidak berada di Indonesia, melainkan tengah bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 hingga 2018. Dirinya pun tidak tahu menahu aktivitas Egy Gialola ataupun kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jelang menghadapi sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum Saka Tatal terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menyiapkan 4 bukti baru dan juga dokumen foto yang akan dibuka pada persidangan. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal
pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali Saka Tatal mengikuti jejak hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Saka Tatal menjalani tes psikologi di LPSK. Pemeriksaan psikologi ini dilakukan sebagai rangkaian pengajuan perlindungan saksi. Pemeriksaan psikologi Saka Tatal dilakukan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Saka datang didampingi kuasa hukum dan juga kakak laki-lakinya. Pemeriksaan digelar oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian pengajuan perlindungan saksi. Hingga kini tes psikologi masih berlangsung dan juga berlangsung secara tertutup. Ya, tapi masih dulu aja Bu. Saya akan menjelaskan prosesnya. Tes psikologi dilakukan jelang sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat 24 Juli mendatang. Tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental dan juga jiwa dari Saka Tatal. Dalam pemanggilan tes psikologi yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi atau LPSK, tes psikologi akan dilakukan hari ini di Bandung, Jawa Barat. Tes dilakukan untuk mengetahui kondisi mental dan kejiwaan Saka Tatal jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal perlu pemulihan secara mental dan kejiwaannya lantaran mengalami dugaan penganiayaan pada saat pemeriksaan. Kuasa hukum Saka Tatal berharap dengan pemeriksaan psikologi tersebut bisa mengembalikan mental Saka Tatal dan kepercayaan diri saat menghadapi sidang PK nanti. Saya sih berharap dengan misalnya sekarang ada tes psikologi untuk besok, secara mental, secara psikologis dia sudah mulai tenang. Walaupun dia sekarang sudah dewasa, tetapi tetap ajalah apa yang terjadi di ruang sidang terdahulu, apa yang dia alami tidak nyaman, dia merasa tidak bisa mengekspresikan apa yang sebetulnya harus dia katakan, saya tidak bersalah, itu juga kan sulit sekali. Mudah-mudahan dengan campur tangan LPSK, kemudian ada tes psikologi buat Saka, mudah-mudahan secara mental, secara psikologis Saka lebih baik dari sebelumnya. Sementara, Saka Tatal sendiri mengaku siap menjalani tes psikologi dan sidang peninjauan kembali yang akan digelar 24 Juli mendatang. Dirinya akan menjelaskan apa adanya yang pernah dialami di muka persidangan nanti. Saka juga udah siap. Nah, kenapa Saka mau dites psikologi itu kenapa? Ya, alasannya kenapa? Ya, karena Saka juga kadang-kadang kalau ada yang nanya, wartawan suruh inget-ingetin yang lalu-lalu, yang 8 tahun yang lalu, Saka tuh emosi. Ya, pengen marah. Ya, bukan karena trauma, jadi tuh kesel. Saya nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tapi saya tetap di penjara. Ya, kalau secara mental ya, kalau ngobrol sama yang biasa aja. Nggak marah kalau nanya yang dulu, iya. Yang udah-udah. Sekarang nggak kepikiran lagi gitu? Enggak. Sejumlah novum sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal untuk membuktikan saat di persidangan nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Pemirsa, dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Terima kasih banyak pada seluruh. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat.
Pemirsa, pihak Polda Jabar sudah mengirimkan surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan atas nama tersangka Peggy Setiawan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sementara pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan segera mengirim kembali berkas perkara Peggy ke penyidik. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak 12 Juli 2024 telah menerima surat dari Polda Jawa Barat terkait pemberitahuan pemberhentian penyidikan atas nama tersangka Peggy Setiawan. Dengan adanya surat SPPD tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan secepatnya mengembalikan berkas Peggy Setiawan ke penyidik Dirkrimum Polda Jawa Barat. Pemberitahuannya itu bahwa sudah dihentikan penyidikan atas nama tersangka PS, sehingga sikap kami dari jaksa akan membuat nota pendapat sehingga yang akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan kembali ke teman-teman penyidik Polda SPDP yang telah dikirimkan ke kami. Kapan rencananya itu SPDP? Rencananya dalam waktu dekat akan dikirimkan. Ya, pemirsa, masih dari informasi viral yang di media sosial, pemirsa, di mana aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan di sebuah ruko di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sejumlah pelamar yang menjadi korban dimintai uang hingga 1,7 juta rupiah agar bisa diterima bekerja. Naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT Logistik lah ya, di Grand. Dari video yang viral di media sosial, terlihat para korban yang mengaku menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di PT TV Trans Logistik Indonesia sempat diusir petugas keamanan perusahaan tersebut. Para korban juga menceritakan bahwa mereka dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang hingga mencapai 1,7 juta rupiah agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Sementara saat dihampiri di lokasi pada Minggu siang, kondisi ruko tersebut nampak sepi dan kosong. Tidak ada tanda-tanda pekerjaan di ruko tersebut. Warga sekitar mengatakan bahwa sering melihat sejumlah pelamar kerja kerap mendatangi ruko tersebut. Para pelamar biasanya dimintai uang hingga mencapai 1,7 juta rupiah agar bisa diterima bekerja. Tempat buat interview kerja. Iya. Tapi katanya banyak yang ngeluarin uang, Bu. Bener kan? Banyak lah. Katanya ratusan orang kali kena tipu. Udah yang kena tipu, Bu, ya? Pada suruh bayar gitu, Bu? Iya, 1.700.000. Oh, 1,7. Tapi yang si Ibu tahu ada berapa orang, Bu, karyawannya, Bu? Kurang tahu sih, tapi banyak kayaknya. Ada OB-nya segala sih. Sementara dari dugaan penipuan lamaran pekerjaan telah viral di media sosial, hingga saat ini belum ada tindakan dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasca viral, pemirsa, kondisi ruko sepi dan tak ada aktivitas apapun di sana. Sementara para korban penipuan belum melaporkan kasus ini ke polisi. Dan berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Salman Rahmat dan juga Eri Nugraha. Ya pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa sebuah ruko yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini viral lantaran menjadi lokasi aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang kondisinya saat ini sudah sepi, tidak nampak adanya aktivitas baik dari dalam maupun juga dari luar ruko. Di mana dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga ini menyebut bahwasanya ruko ini sudah dikosongkan sejak sepekan belakangan. Namun kalau dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sebelumnya ini memang ramai sekali dari para pelamar kerja yang melakukan lamaran pekerjaannya di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, bahwa mereka ini menargetkan masyarakat atau juga para pelamar kerja dari luar kota Jakarta. Lantaran ini juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa para pelamar kerja ini dipaksa untuk menyetorkan uang sejumlah uang begitu, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk bisa diterima kerja di tempat kami melaporkan saat ini. Bahwa dari informasi yang kami terima juga bahwa para pelamar kerja ini dijanjikan sejumlah pekerjaan mulai dari supir maupun juga hingga pekerjaan di logistik begitu, untuk bisa bekerja di sini, namun harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu untuk modus penipuan ini tersebut. Di mana dari informasi kami dapatkan juga hingga saat ini pihak aparat kepolisian belum menerima adanya laporan kasus penipuan ini, namun dari aparat pihak kepolisian ini masih terus menunggu laporan yang diadukan oleh masyarakat dan baru nantinya akan melakukan tindak lanjut
di tempat kami melaporkan saat ini. Memang kondisinya saat ini sudah sepi baik dari dalam maupun juga luar, di mana dari informasi yang kami dapatkan juga sejatinya lokasi ini kerap kali disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk melakukan aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, di akhir masa jabatannya Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Posisi wakil menteri yang dilantik adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Usai dilantik Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan ia ditugaskan untuk mengawal anggaran saat masa transisi dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Sebelumnya Thomas Djiwandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Tommy, sapaan Thomas, mengisi tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasko Ahmad menjelang pergantian pemerintahan Jokowi. Ya pemirsa, di sisa 3 bulan masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru. Lalu latar belakang pendidikan maupun riwayat karir ketiga sosok wakil menteri ini dinilai sejalan dengan tanggung jawab yang akan mereka emban. Dan pemirsa, berikut profil 3 wakil menteri yang baru saja menjabat. Yang pertama, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto, lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Pendidikan terakhirnya cukup linier dengan tanggung jawabnya sebagai Wamen Keuangan, yaitu S2 Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional John Hopkins University School of Advanced International Studies Amerika Serikat. Pendidikan sarjana juga diselesaikan Thomas di Amerika Serikat, tepatnya di Haverford College. Saat itu ia mengambil jurusan sejarah. Thomas saat ini masih tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Jabatan ini sudah ia pegang sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Deputi CEO Arsari Group dan analis keuangan Wedlock NatWest Securities Hong Kong. Berikutnya ada Sudaryono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono yang merupakan mantan ajudan Prabowo Subianto ini lahir di Grobogan 23 Januari 1985. Sudaryono menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pertanian Bogor atau IPB, sesuai dengan tanggung jawabnya nanti sebagai Wamentan. Sebelumnya, ia menyelesaikan program Magister Manajemen di Jerman dan sarjana di National Defense Academy of Japan. Sudaryono kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Pharma, CEO PT Nusantara Telematik System, dan CEO Garuda TV. Terakhir ada Yulio Tanjung, Wakil Menteri Investasi. Yulio lahir di Padang Panjang 7 Oktober 1963. Ia menyelesaikan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan S1 Produksi Ternak Universitas Andalas.
Yuliot sudah lama mengabdi di Kementerian Investasi BKPM, yaitu sejak tahun 1998. Namun terakhir ia menjabat sebagai penata kelola penanaman modal ahli utama. Sebelumnya ia juga pernah menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Ditarik ke belakang lagi, Yuliot juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi BKPM. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan berencana menerapkan wajib asuransi untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025. Kebijakan ini diambil guna menguatkan sektor keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam keterangannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan saat ini OJK tengah merampungkan mekanisme premi untuk dikenakan ke peserta yang ikut asuransi wajib tersebut. Bahwa program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum, pihak ketiga atau third party liability. Ogi menyebut praktik ini bahkan sudah diberlakukan di sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN. Nantinya semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Seperti diketahui, third party liability merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat resiko yang dijamin di dalam polis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebijakan pemerintah terkait seluruh kendaraan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan menuai beragam komentar dari masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah mengkaji kebijakan tersebut lantaran sangat memberatkan masyarakat kecil. Ya, sebenarnya sih kurang setuju ya, karena melihat kondisi yang saat ini, sekarang ini, itu wah sungguh sangat memprihatinkan lah. Bagi sepeda motor itu sangat memberatkan lah. Kalau bagi pribadi saya sendiri. Saran untuk pemerintah apa nih Pak? Ya mungkin untuk peraturannya ya lebih dirubah, lebih bagus lagi lah untuk ke arah yang lebih bagus. Ya paling 1%, 5%. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin kalau untuk asuransi sih bagus gitu ya, karena biar supaya untuk buat keselamatan, entah hilang, entah hilang, entah kecelakaan, jadi kan bisa ada yang ganti. Ya cuman berapa persennya ini kita belum tahu gitu. Ya kalau menurut rakyat kecil kayak saya sih ya bagusnya sih 1%. Jadi dengan tergantung dari motornya gitu loh. Kalau mobil udah ketahuan ya kan, udah ada berapa persennya. Kalau motor ya kalau diwajibkan ya mungkin kalau bisa 1%. Setuju. Kenapa setujunya Pak? Ya setujunya kalau yang penting kalau ada mau asuransi nggak susah sih nggak apa-apa. Saya dulu pernah asuransi gitu. Memang susah sih Pak buat asuransi? Ya kadang-kadang nggak sulit juga. Kadang nggak sulit juga. Nggak semua asuransi itu. Ya, kembali di Ayu Siang pemirsa, Festival Gunung Selamet yang berlangsung di Las Lembah Sari, Purbalingga, Jawa Tengah resmi dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Festival ini masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2024 yang diharapkan mampu mendongkrak pariwisata di Indonesia. Festival Gunung Selamet dibuka dengan tarian Carang Lembayung yang dibawakan oleh siswa SMPN 1 Purbalingga. Tarian ini sekaligus menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Festival yang masuk tahun ke-7 ini mengusung tema Seven Beauty yang menampilkan serangkaian karnival.
Festival ini terpilih menjadi salah satu event terbaik di Indonesia dalam 110 Karisma Event Nusantara 2024. Ada 7 keindahan atau 7 Beauty of Purbalingga. Dan ini telah menjadi unique selling point. Oleh karena itu saya menitipkan, mari kita kembangkan. Event sudah punya. Destinasi wisata ini sangat indah. Dan juga ada beberapa desa wisata dan wisata sejarah. Festival Gunung Selamat diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Damar Wisaksono, iNews melaporkan. Masih dari informasi wisata, pemirsa, pantai Desa Lok Rukam, Tapak Tuan di Aceh Selatan memang luar biasa menawan dan juga eksotis, pemirsa. Bukan hanya panorama alamnya yang indah, di sini Anda juga bisa menikmati kuliner khas pesisirnya yang sangat digemari wisatawan. Selamat datang di Desa Wisata Lok Rukam. Berada di Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, desa ini menawarkan pesona pantai pasir putih dan panorama alamnya yang menakjubkan. Di sepanjang bibir pantai berdiri kafe-kafe yang menyajikan kuliner khas laut. Lobster segar yang diracik dengan rempah-rempah khas Aceh jadi kuliner paling diburu wisatawan. Daging lobster yang lembut dengan cita rasa sedap dan lezat akan meninggalkan kenangan manis di lidah para penikmatnya. Selain lobster, ada juga sate gurita, sate lolak, ikan bakar, dan aneka seafood lainnya. Ya, sering banget kalau Rukam ini. Juga aku suka banget nih momen-momen yang gini pinggir laut, apalagi aku anaknya traveling banget. Juga nih tadi aku nikmatin nasi seafood khas Rukam, khususnya lobster. Nah, kenapa nih aku suka banget sama lobster? Selain dagingnya tuh yang gak alot, harganya juga affordable banget loh. Jadi kalian yang mau wisata ke Aceh Selatan wajib kesini. Perpaduan kuliner yang lezat dengan panorama yang cantik jadi magnet penarik wisatawan ke Pantai Lok Rukam. Kemudian pengunjungnya sini datang dari luar daerah, dari Tapak Tuan, Nagan Layar, Blampidi, Subulu Salam. Kemudian selain di sini menikmati makanan, juga mereka menikmati alamnya yang bagus. Untuk menuju Pantai Lok Rukam, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Jika cuaca bagus, sunset atau matahari tenggelam menjadi momen yang paling ditunggu wisatawan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ifan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, wisata hutan pinus di lereng Gunung Selamat Purbalingga, Jawa Tengah ini masih jadi magnet liburan bersama keluarga. Wisatawan bisa berkreasi sambil menginap di tenda atau camping dengan udara yang sejuk dan juga pemandangan yang asri, pemirsa. Dan informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dari siang kali ini. Saya Pram Senjaya undur diri, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa. Penat dengan suasana hiruk-pikuk perkotaan, camping di hutan pinus di lereng Gunung Selamat bisa menjadi pilihan. Di wisata lembah asri Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah ini dijamin menawarkan kesejukan dan juga ketenangan. Lantaran terdapat hutan pinus dengan udara yang segar serta pemandangan alam yang indah. Untuk bisa bermalam di sini tidak perlu repot, karena pengelola sudah menyediakan semua perlengkapan camping sampai dengan 150 tenda. Ada pula penginapan cottage unik berbentuk gentong kayu. Jumlahnya ada 3 bangunan berjejer dengan view Gunung Selamat. Satu cottage berisi 1 kamar lengkap dengan kamar mandi dan teras depan. Satu memang seninya beda, ngajarin anak dekat dengan alam. Ya pokoknya biar deket sama alam lah. Iya, lebih asik. Adem, lebih asik, lebih seru lah, lebih itu ya. Ya seninya beda lah. Tim
Tidak hanya untuk tempat menginap, di sini juga terdapat wahana Dinoland dengan berbagai miniatur dinosaurus, taman salju, hingga kolam renang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.